Ya, salam Bipro. Halo. Sebenarnya kan dijawab dengan be profesional. Be sukses, be profesional. Oke, diulang sekali lagi boleh? Bilang. Boleh, kayaknya itu kan bukan saya ya, teman-teman semua. Oke, sekali lagi ya. Shalom Bipro. Be sukses, be profesional. Oke, good. Oke, terima kasih. Hibur banget ya. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan hari ini untuk sharing ya. Ini perkenalan ya, oke. Saya sharing, saya sudah ada di bidang ini sekitar ada 10 tahunan. Wow, 10 tahun oke. Nah, 10 tahunan, tapi jangan dikira 10 tahunan tuh dari awal tuh saya sudah full hard, bukan. Jadi awalnya saya waktu join di bisnis ini, saya masih ya sekedar ikut-ikutan, ya pokoknya Iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng gitu, sehingga saya sempat di terminasi. Terminasi itu kalau bahasa terminasi itu artinya dikeluarin. Nggak qualified misalnya atau apa gitu ya? Iya, dikeluarin dari perusahaan. Nah, singkat cerita, jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti saya juga ada cerita sesuatu yang membuat saya ini bisa full hard di sini ya, full hard di sini. Jadi setelah terminasi itu, saya sempat join lagi, gitu ya. Jadi saya itu nggak malu ya, tapi malu-maluin. Jadi setelah dikeluarin, saya join lagi, gitu. Nah, jadi saya sudah kurang lebih kalau sama yang terminasi itu sudah 10 tahunan, gitu. Wow, berarti artinya 10 tahun tuh jatuh bangetnya udah ngalamin berarti ya, sampai sekarang bisa bertahan ini apa sih? Iya. Kuncinya apa sih? Resepnya apa itu? Kenapa kok bisa setelah terminate terus Balik lagi dan bisa melihat endingnya di sekarang kayak gimana gitu? Kalau kita di sini saya mikir ya toh, semua yang terjadi di depan kita itu pasti kasih izin Tuhan. Nah, begitu juga saya waktu masuk di bisnis ini itu juga pasti kan Tuhan yang mimpin gitu. Nah, Yes. jadi saya mempunyai suatu tujuan di sini. Tujuan saya cuma satu, memberkati gitu. Jadi meskipun orang lain nggak mau, nggak masalah. Pokoknya yang penting saya memberkati. Nggak mau nanti kapan saya datangi lagi gitu. Top, tepuk tangan dong. Luar biasa, saya cukup tertarik. Artinya dalam bidang apapun, kalau orang udah ketemu titik kliknya, dia akan mati-matian untuk akan berjuang untuk akan itu. Dan kita boleh melihat dari kakak Shirley ini saat melihat temennya harus ditolong, ya walaupun ditolak kayak apapun harus tetap berjuang. Yes, gitu ya. Satu lagi itu sebenarnya calling, menurut saya panggilan. Kalau Tuhan pakai hidupmu memang itu luar biasa. Ya. Bukan menjadi berkat dan sudah memberkati, walaupun penolakannya tidak mudah loh ya. Iya. Kata sampai potong juga. Waduh. Ternyata nggak gampang juga. Ya. Waktu itu sempat nggak? Kak, mungkin. Sorry. Nah. Saya panggil kakak, panggil nama aja. Waduh ya. berarti nggak boleh panggil. Ini kalau saya kan Iya, masih iya, iya. muda. Oke. Oh, boleh. Pengecualian kalau saya masih. Oke, Shirley, ya. Gini, nah, Tadi lanjutin, oke Kak, silakan. Apa Kak Jerry, berarti kan sempat bilang calling gitu ya. Nah, kan kita juga tahu selain di profesional itu si Shirley itu kan kalau setahu saya kalau seorang agen asuransi itu jam kerjanya kan enggak pasti gitu. Nah, jadi kadang bisa pagi, kadang bisa sampai malam kayak gitu. Nah, tapi kan saya juga lihat kalau Shirley itu pelayanannya itu juga luar biasa gitu. Maksudnya setiap Bipro itu selalu ada, terus kalau hari Minggu itu masih jadi asyir. Nah, manajemen waktunya lah ya. Manajemen waktunya. Nah, bisa kan setahu saya juga sudah lama, bukan baru-baru ini, dan ya selalu setia, selalu ada. Yep. Sejak saya masuk ke Bipro sampai sekarang selalu ada, selalu setia. Nah, selalu ada terus loh ya. Yang Abadi ya saya. Abadi. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. nanti sampai ya wes gitu deh. Silakan. Apa yang mendasari Shirley itu bisa setia di pelayanan di tengah kesibukan pekerjaannya? Jadi yang dimaksud tadi itu meskipun saya sibuk tapi kok saya bisa mengatur waktunya gitu maksudnya. Prioritasnya itu. Oke. Jadi saya cerita dulu ya. Memang karena kesibukan bekerja, memang jujur ya, saya ini ada manajemen waktu. Nah, jadi
setiap awal minggu, nah jadi besok minggu itu biasanya saya selalu duduk di meja itu ada agenda kerja. Wow. Agenda kerja 1 minggu. Nah itu minggu itu saya isi, itu kan agenda kerja mulai dari Senin sampai hari Minggu. Jam mulainya itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Loh kenapa sampai jam 9 malam? Gak kejar roti ya gitu. Nah jadi jadi gini, memang kalau di bisnis saya ini kerjanya itu fleksibel. Nah jadi saya kalau hari Minggu itu selalu saya tulis jadi seperti hari Selasa FA, saya tulis jam 7, setengah 8 itu FA. Habis itu Bipro, Sabtu misalnya jam 5 itu saya tulis itu untuk Bipro. Lalu hari Minggu jam setengah 2 saya tulis untuk Asian Minden. Lalu saya juga isi dengan agenda-agenda kantor yang sudah paten. Nah selebihnya itu saya pakai. Nah memang kan di bisnis saya itu kan tidak mengharuskan saya itu ngantor ya. Jadi waktu itu benar-benar fleksibel. Tapi fleksibel di sini bukan fleksibel yang sembarangan ya. Jadi memang saya mendisiplinkan diri sendiri. Setiap jam 9 maksimal itu saya harus keluar dari rumah. Nah, jadi saya keluar dari rumah itu jam 9. Nah, saya juga kalau sudah selesai sekiranya paling jam 4 jam 5 sudah balik gitu. Nah, biasanya saya isi juga dengan seperti dengan tim ya atau joint visit. Kadang malam pun juga kadang kalau ada orang yang mau ditemuin karena kan semua klien saya tuh nggak semuanya stay. Kadang ada yang kerja ikut orang, kadang malam juga minta ditemui. Itu pun juga tak jalani. Wow. Gitu. Nah memang, nah kenapa kok saya nggak capek gitu loh ya. Nah memang sebenarnya gini, ya seperti tadi. Nah jadi saya cuma mikir satu. Calling tadi ya. Callingnya tadi, jadi yang saya pikirkan cuma satu. Di tempat manapun, ya kan pekerjaan dengan pelayanan itu kan sebenarnya sama, ladangnya Tuhan. Ya jadi dimanapun kita ditempatkan, entah itu di pekerjaan kita yang kerja sendiri atau kerja ikut orang, dan juga pelayanan dimanapun kita melayani, itu kan ladangnya Tuhan. Jadi kita harus melakukannya dengan segenap hati. Nah mungkin kalau ada ayatnya tuh mungkin bisa minta tolong Kurniawan ya tampilin ya. Saya takut lupa jadi saya tadi kasih ke Kurniawan. Di Kolose 3 ayat 23. Ya, multimedia bisa dibantu. Oke. Tidak apa-apa. Jadi nah itu apapun yang kita perbuat, nah kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah jadi memang karena kesibukan itu kadang sampai malam-malam, kadang ya capek, ya toh. Tapi saya ingat lagi, nah saya di sini itu kan pasti punya tujuan, yaitu yang pasti kita bekerja bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk manusia, misalkan contoh Ika, ya saya mau ketemu sama Ika ini malam, ya toh. Saya bisa aja, tuh Ika saya capek, ya toh. Ya apa kalau nanti kapan, ya toh, gitu. Tapi di sini saya harus bersikap profesional, ya bersikap profesional karena saya cuma mikir gini, saya ini bekerja bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Yes. Jadi segala kemuliaan itu memang untuk Tuhan, gitu. Jadi meskipun malam pun kadang juga saya jalani. Ya. Oke. Ya tepuk tangan. Artinya luar biasa menarik. Walaupun mungkin tidak harus tercapai hasilnya, namun kembali lagi kalau tujuannya itu untuk Tuhan pasti akan pantang menyerah, betul gitu ya? Iya. Garis besarnya, jadi nggak pernah mengeluh mau siang mau malam, kalau udah waktunya harus dijalankan. Luar biasa, kita bisa jadi belajar dari keteladanan Sally hari ini. Oke. Sebelumnya teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ya, silakan. bisa menghubungi hotline kita, mengirimkan pertanyaan seperti biasa. Oke, saya ingin bertanya begini. Kalau andekan nih, pernah nggak dapat penolakan yang paling hebat dan dirimu merasa maaf mungkin sedikit rada dipermalukan, atau pernah nggak ngalamin gitu, dan apa tuh doanya dengan Tuhan, dan apa mungkin pernah mendapat jawabannya? Pernah nggak mengalami? Kan bertahun-tahun pasti ada ya case gitu. Mungkin bisa boleh cerita jadi buat belajar kita semua. Jadi saya cerita yang 2 versi ya. Dulu versi yang waktu masih main-main sama versi yang sudah serius. Nah, jadi saya cerita kalau penolakan yang paling nemen itu saya diusir. Nah, jadi tuh
Bener kan? Ada aja yang diusir. Jadi jangan takut kalau Diusir. kerja apapun tuh ada aja pasti penolakannya. Ya oke, silakan Karena terus. dulu itu saya kan suka kanvas ya, jadi kanvas itu artinya door to door, orang nggak kenal. Oke. Nah jadi pasar-pasar itu saya datangi. Oh, Nah kebetulan waktu itu saya masuk di tokonya teman saya. Ini saya cerita yang dulu sebelum saya belum serius ya. Nah pada saat diusir itu, jadi waktu misalkan orangnya itu duduk di sini, saya tuh duduknya masuknya di sana ya. Barusan saya nongol itu orangnya sudah teriak ya toh. Kamu kesini mau ngapain? Wow. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama saya langsung ngibrit pulang. Oh, udah langsung kecewa lah ya. Iya, malu saya, malu karena kan ini kan toko banyak karyawannya, Ya, jadi ya. otomatis bosnya waktu berteriak, mereka langsung noleh, malu saya, jadi saya pulang. Itu sempat motong berminggu-minggu. Tapi setelah saya sudah tahu tujuan saya di sini itu untuk apa, ya itu saya juga pernah mengalami ditolak juga. Nah, saya ini kan hobinya door to door dulu ya. Dulu tuh hobinya door to door. Ya selain melatih mental. Nah, jadi pernah juga diusir. Jadi waktu kedatangan yang kedua kali. Oke. Ya, sama ya toh. Di toko juga. Ya sama. Jadi misalkan saya di sana ya. Nah, ini bosnya gitu. Nah, kan teriak itu. Oke ya. Saya nggak mau beli punyamu itu, nggak usah datang gitu. Sampai bengok amat. Sampai teriak-teriak. Ya teriak-teriak ya. Sorry kalau campur aduk. Nah, lalu di saat saya sudah mengetahui klik saya itu masuk jalan. Oh. Tambah diteriaki. Oh. Loh, kamu itu nggak ngerti bahasa Indonesia dah. Wow. Saya tuh Sampai segitunya lah teman-teman. Pak, Oke. intinya kayak gitu. Ini yang lebih halus ya sebenarnya. Ya, Sebenarnya membuat telinga ini merah. Wow. Saya jalan, saya ini sebenarnya malu gitu. Tapi saya cuma pikir gini, nggak masalah, ya toh. Ditolakin kamu mau teriakin aku ya nggak apa-apa. Wow. Gitu. Jadi karyawannya liatin saya ya EGP aja. Saya jalan gitu. Jalan Nah, tetap masuk. tetap masuk. Wow. Sampai di depan mejanya si kokonya itu orangnya bilang gitu, saya nggak mau. Oh iya nggak apa-apa, saya di sini memang bukan untuk jualan kok, saya mau ngobrol sama koko. Wow. Nggak boleh Pak. Tepuk tangan dong. Ini di dunia marketing nih. Hebat nih. Itu trik-triknya ya. Ya, triknya. Pokoknya kalau diomelin senyum aja. Ya kok gitu aja ya, oke. Iya. Saya cuma mau ngobrol kok kok, gitu ya. Iya, saya mau ngobrol. Oke. Terus setelah itu Kalau closing nggak atau gimana? Iya, akhirnya closing enggak? yang ini lama-lama closing. Oh. Wow, tepuk tangan dong. Karena gini. Perjuangannya itu loh. Iya, karena sebenarnya kan saya ini cuma gini, kalau saya ditolaki orang, saya tuh seneng. Karena itu pasti pasarku. Wow. Sebuah mindset yang baru berarti ya. mindset Semakin baru, ditolak, ya. semakin harus Iya, maju. karena kan orangnya Pantas. masih sehat. Oh. Nah, gitu. Tapi Karena kalau mindsetnya, orientednya berbeda, bukan closingnya tadi. Iya. Ternyata Sharingnya. Sharingnya. Iya. Jadi selain itu saya pun juga sampai hari ini saya berbisnis ini, saya pun juga harus profesional. Ya, jadi teman-teman yang mungkin yang berbisnis sendiri, ya yang menjadi bosnya itu adalah diri kita sendiri. Yes. Jadi otomatis kita harus profesional. Nah, kalau menurut saya profesional tuh ada beberapa macam ya. Jadi salah satunya itu ketepatan waktu. Nah, memang yang kedua itu kita harus whole heart, sepenuh hati. Ya. Ya, yang ketiga kita jangan mementingkan kepentingan kita harus mementingkan kepentingan orang lain dan banyak lagi. Nah, ini kok saya tanya terus ya, enggak ditanya. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Sharing aja nanti. Kita jadi terkesima masalahnya. Jadi Enggak terus apa-apa. silakan. Ini kan sharing, enggak apa-apa Iya. sih. Saya malah seneng kok malah. Iya, ini kan mendengarkan dengan seksama. Oke. Iya, Sampai silakan. mana tadi ya? Oh iya. Profesional. Nah, jadi harus profesional. Nah, kalau tentang ketepatan waktu di pekerjaan itu saya banyak membuktikan ke banyak klien saya. Oke. Karena kan di bisnis saya itu kan bisnis kepercayaan ya. Yep. Jadi saya misalkan janjian jam 11, saya selalu datang
di tempatnya orangnya itu jam 11 kurang. Yes. Nah, kadang mereka sampai ngomong, loh gak kepagian ta? Oh nggak apa-apa, gitu, mendingan saya nunggu, gitu. Nah, gitu juga dengan pelayanan. Pelayanan entah itu di Bipro ini ataupun di Nginden, saya selalu datang lebih awal. Ya mungkin kok Yoyo tahu ya, gitu. Nah, jadi tentang ketepatan waktu pun itu harus saya jaga. Lalu yang kedua, itu harus whole heart, sepenuh hati. Ya seperti tadi ayat yang tadi itu, ya apapun yang kita perbuat, kita harus perbuat dengan sepenuh hati. Ya, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi kita harus mementingkan kepentingan orang lain, jangan kepentingan saya. Kalau kepentingan saya ya kan berupa materi. Ya toh, tapi kalau kita mementingkan kepentingan orang lain, misalkan saya ketemu dengan pasangan muda misalkan atau siapa aja, saya selalu menempatkan diri saya itu sebagai mereka, gitu. Jadi otomatis setelah saya tahu, saya gali-gali, saya tahu ini tingkat risikonya segini. Jadi saya itu bisa mengedukasi itu lebih mantap lagi. Nah, kadang klien-klien itu tahu, mereka melihat ketulusan. Bahkan ada satu, ini cerita juga ya. Jadi ada satu klien saya itu ngasih referensi omnya. Omnya ini terkenal galak ya. Katanya terkenal galak, jadi bilang sama saya, Sis, kalau kamu ketemu om saya, pokoknya kamu iya toh ayah. Orangnya itu kan sudah umur 67 atau 68 gitu lah. Nah, akhirnya saya waktu telepon itu ya benar, jadi mau bikin janji itu saya setengah mati, cuma dijawabi ya nggak bisa itu. Pokoknya antara 3. Singkat cerita akhirnya saya berhasil. Nah, berhasil misalnya waktu itu ketemu jam 11 di rumahnya. Nah, saya cari, memang saya datangnya kan selalu lebih pagi. Saya bel belum ada yang buka, berarti orangnya nggak ada. Saya tunggu. Akhirnya orang itu datang. Ketemu saya juga nggak senyum, diam aja. Waktu buka pagar itu omnya itu cuma lihat jam. Dia cuma bilang gini, on time ya kamu ya? Oh iya, ya gitu. Nah, ya kita disuruh masuk, ngobrol-ngobrol. Dia tanya, saya menjawab. Dia pokoknya saya tidak menjual. Ya, dia mau tanya apa saya menjawab, saya edukasi. Akhirnya barusan setelah hampir 2 jam ngobrol, saya barusan tahu ternyata si om itu ternyata bisa tertawa juga. Menarik ya. Nah, akhirnya om itu bilang gini, nah seperti ini yang saya mau. Karena kebanyakan orang di luar sana itu memaksa saya diburu-buru nggak suka gitu. Jadi om itu melihat ketulusan saya, bahkan sampai hari ini pun ya toh, kayak kemarin tuh juga omnya mengalami operasi, saya juga menservis dia juga, karena memang di sini capek atau apa kita harus tetap full heart gitu loh, full heart. Nah, terus lalu juga kalau di pelayanan ya mungkin kalau di pelayanan tuh dulu saya awalnya kan masuk di Bipro sini ya di Auning sini juga saya di belakang dulu ya di Asyir. Nah, itu juga belajar ya. Kalau yang di atas itu mungkin yang agak lama-lama tahu ya, dulu kan kita masih ngatur kursi ya, mungkin yang kursi lebih-lebih kita taruh, kita tumpuk terus kita tarik ke belakang. Nah, sebenarnya kalau saya cuma mikir oh ya ngapain saya kok repot-repot ya, harus angkat-angkat kursi ya toh, geret-geret kursi ya. Kalau kursinya satu nggak apa-apa, itu kan tingkat kan banyak gitu ya. Tapi saya lakukan dengan rela hati, nggak apa-apa gitu loh, karena saya cuma mikir gini, saya ini melayani Tuhan ya toh, orang lain nggak lihat saya nggak apa-apa gitu loh gitu. Nah, jadi begitu juga dengan Asyir itu kan termasuk di gerbang depan. Nah, gerbang depan itu biasanya untuk ini ya, jadi misalkan ada yang datang misalnya ya dengan beban berat, penuh dengan masalah gitu ya, biasanya kan mukanya kan ditekuk-tekuk. Nah, mungkin sekarang pakai masker nggak kelihatan ya. Nah, kalau dulu sampai sekarang memang saya harus memberikan. Jadi misalkan saya ini mau pelayanan nih hari ini. Sebenarnya tadi itu saya juga ada masalah itu ya, nasabah saya keluar dari rumah sakit. Nah, benernya kan pikiran cik campur aduk, belum mikir ini itu ya toh. Tapi pada saat saya sampai di sini di tempat parkir itu, saya langsung udah ini masalahku taruh dulu. Aku tak
pelayanan ini dulu. Jadi benar-benar harus full time, full heart di sini, ya full heart di sini, dan harus memberikan orang yang positif, gitu. Jadi orang yang datang nanti harus pulangnya pun harus berbeda, Yes. gitu. Oke, luar biasa nih. Artinya bener-bener tepuk tangan dong. Memprioritaskan Tuhannya dulu. Pelayanan itu pelayanan asyir itu susah-susah gampang katanya. Nah. Tinggal senyum, salam sapa bisa. Padahal sebenarnya ketika kita jadi asyir itu kita sedang mentransferkan sesuatu, benar kan itu? Jangan sampai orang masalah dibawa terus aduh. Ya oke, saya pengen tanya sedikit juga ini nih. Biasanya case tertentu pernah nggak kejadian mungkin kita jadwalnya pelayanan tiba-tiba ada customer yang telepon mau closing dan potensinya gede, mana yang dipilih? Pertanyaan itu baru aja ini tadi waktu saya Berarti itu memang dipersiapkan. Pernah nggak kejadian gitu? Sering. Nah, seperti teman-teman tahu ya, tadi kan saya sudah memplot di agenda itu. Nah, jadi memang saya komitmen. Waktunya FA ya FA, waktunya pelayanan ya pelayanan. Nah, jadi yang sering terjadi itu di FA. FA itu kan hari biasa ya. Hari biasa itu kadang banyak orang yang tanya, tiba-tiba jam 8:30 tuh WA ya toh. Siani aku mau tanya ya. Kadang saya cuma tak balas gini. Sorry kok Cece atau apa gitu ya Pak Bu gitu ya, ini bisa ditunda kah gitu, karena saya lagi persekutuan doa ini gitu. Oh iya ta, oh ya jadi selama bisa ditunda pasti saya tunda. Tapi misalkan orang itu harus butuh hari ini, pasti saya bilang oke, nanti ya saya ini persekutuan doa sampai 9:30-an, setelah itu nanti saya telepon kamu ya gitu. Begitu juga dengan seperti pelayanan di Asyar ini ataupun di Nginden, selama itu tidak maksudnya tidak sampai urgent banget, itu saya pasti pelayanan. Prioritaskan pelayanan. Iya. Wow. Benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Tuhan itu tahu jawaban-jawaban doa yang nanti jadi harapannya. Jadi klien-klien itu bisa ngerti gitu ya. Iya, mereka akhirnya paham. Oh, kamu ke gereja nih mana? Gitu. Jadi otomatis kalau saya ditanya gini, biasanya tuh saya harus mempunyai suatu identitas. Dalam arti saya harus jaga juga kelakuan saya, omongan saya, semuanya gitu. Yes, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Melalui seri ini benar-benar bisa menjadi berkat karena dalam kehidupannya. Terus berarti menurut Cece ada skala prioritas dalam pekerjaan dan dalam kehidupannya Cece itu, jadi ada skala prioritas yang harus diutamakan, misalnya antara pelayanan, pekerjaan, atau mana yang menjadi prioritas utama? Yang prioritas utama. Kan kita tahu juga, mungkin kalau jawabannya Cece kan, berarti ketika pelayanan diutamakan dan pekerjaan. Tapi kan kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa tidak bisa cuma sekedar kalau jadwal pelayanan aku harus pelayanan, pekerjaan ditangguhkan, kan nggak bisa segampang itu juga. Dalam realitanya kan kadang sering sekali bertabrakan kan ya, berbenturan. Nah, kalau menurut Cece skala prioritas yang baik itu seperti gimana sih kehidupannya Cece? Jadi gini, seperti yang barusan saya sharingkan tadi ya, sebenarnya lo ya, pekerjaan dan pelayanan itu sebenarnya bisa jalan bersama sih sebenarnya gitu. Cuma tinggal kita pinter-pinter aja gitu loh. Jadi memang prioritas utama ya memang untuk Tuhan sih gitu. Jadi ya kurang lebih contohnya seperti yang tadi itu kok darimu. Jadi mungkin kalau seperti yang kapan hari mungkin teman-teman ada yang datang tidak kelihatan saya di depan, itu memang saya ada acara kantor yang nggak boleh saya izin, nggak boleh, itu karena acara wajib. Jadi saya mau nggak mau saya harus ninggalin pelayanan, saya ikut acara kantor gitu. Tapi selama masih bisa ditunda, pasti saya pelayanan gitu. Karena ada satu sebenarnya yang membuat saya itu kenapa kok rajin pelayanan. Yes. Ya, mengutamakan Tuhan tuh nomor satu. Nah, jadi gini, seperti yang saya tadi di awal tuh cerita yang teman saya itu ya. Lalu juga, nah, karena
ya saya bersyukur karena Tuhan menempatkan saya di bisnis ini. Oke. Yang mana saya selalu melihat kalau orang mengalami suatu risiko itu ternyata nggak enak. Ya. Seperti contohnya teman saya sendiri yang masih ada usia yang 27 itu barusan ketemu ya 2 hari kemudian sudah di RKZ ya toh. Ternyata didiagnosa ginjalnya bocor padahal masih muda ya. Lalu juga ada nasabah saya ya toh, klien saya waktu corona itu setiap minggu selalu saya kasih link itu loh, online Ya. itu ya toh. Setelah minggu saya kasih, Rebonya itu dia kena yang delta itu. Nah Rebonya itu jam 6 kena delta, jam 11, jam 12 orangnya sudah berangkat. Nah jadi saya cuma berpikir gini, kalau saya hari ini masih bisa bangun, masih bisa sehat, bisa kerja, bisa pelayanan, ya itu sudah kewajiban saya untuk melakukan apa ya? Kalau all out gitu loh, harus benar-benar gitu loh, jangan main-main. Karena kita nggak ngerti apa yang terjadi nanti setelah pulang, kita juga nggak tahu, besok juga nggak tahu. Karena waktu yang ada ini jangan disia-siakan gitu. Kita misalnya bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita ya, kita muliakan. Kita muliakan Tuhan dengan pelayanan kita ya, kita muliakan. Yes. Gitu. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ini menjadi kunci utamanya ya. Karena memang prioritasnya itu ke Tuhan. Kalau udah itu semua, maka gak ada yang gak mungkin. Pasti melakukannya pasti dengan tulus dan sepenuh hati. Oke, boleh tahu nggak kalau kemarin masa-masa sulit, contohnya lah menghadapi banyak ujian kemarin seperti COVID, pasti kan banyak sekali yang harus melayani customer. Pernah nggak ngalamin sampai kepusingan dan Tuhan apa yang harus aku perbuat? Pernah nggak berdoa seperti itu atau bagaimana? Pernah. Jadi apalagi kan waktu 2020 Maret itu ya, itu kan corona kan masuk Ya, ke Indonesia. Nah otomatis kan ya sehari-harinya saya tuh kelilingan orang jalanan, Ya. harus stay di rumah 24 jam. Ya jadi bulan 3 pertengahan, bulan 4 pertengahan, kurang lebih 1 bulanan. Saya tuh seperti orang bingung di rumah. Ya. Saya harus ngapain? Keluar ya nggak boleh, ketemu orang ya nggak mau, gitu. Nah saya sempat bingung, gitu. Ya itu pasti bukan masalah saya, hampir semuanya pasti gitu. Yang saya cuma doa itu gini, Tuhan, ini kalau gini terus saya kan nggak dapat apa-apa ya. Nah puji Tuhan nih, jadi Tuhan itu bisa bekerja lewat beberapa macam aspek. Yes. Di perusahaan saya itu akhirnya kita diajari yang namanya Zoom. Oke. Akhirnya juga diajari bagaimana percakapan, misalkan kalau ada ngobrol sama orang, jadi sistemnya itu kalau prospek secara online. Nah jadi memang nggak semuanya mau melakukan ya, karena ada yang alasan, waduh kalau nggak ketemu nggak enak. Memang di awal-awal saya waktu COVID itu memang waktu online itu memang nggak enak, karena kan biasanya kan kita ketemu enak ya, maksudnya kan kita bisa membawa emosi kita gitu kan lebih enak gitu. Kalau online kan cuma WA aja kan, WA kan nggak ada nadanya gitu. Nah tapi puji Tuhan nih, emoticon. nanti kan gini-gini ya. Nah jadi puji Tuhan nih, malah di era COVID itu di bulan, nggak salah bulan 5, 6, 7, 8. Nah itu saya mengalami apa ya, lebih banyak ketemu orang dibanding pada saat saya mobile. Gitu. Jadi selama 4 bulan hampir semua kontak yang di handphone ini saya kontaki semua. Mungkin yang temen pelayanan saya nggak kontak ya, karena Pilih kasih, nggak cuma sekedar menyapa dan mengantarkan duduk. Nah, sebagai gembala FA itu gimana kalau apa menurut sisi pelayanan yang kan beda pasti dari sharing kehidupannya atau mungkin iya banyak hal untuk bagi ke teman-teman FA. Nah jadi saya kan diizinkan mengembalakan di FA Hermon ya, itu sebelum COVID ya, saya lupa tahun berapa. Nah awalnya pun saya juga berdoa sama Tuhan, gitu. Tuhan, pokoknya saya tuh mau belajar, gitu. Tuhan ajari saya ya, bimbing saya, gitu.
Nah, saya pun juga waktu itu saya pun juga bilang ke anak-anak FA saya ini posisi belajaran ya. Ya. Kalau ada yang salah, kamu nggak apa-apa negur aku. Jadi saya tuh terbuka dengan kritikan gitu, supaya saya lebih maju lagi. Nah, memang sebenarnya jadi gembala FA pun sebenarnya nggak terlalu jauh dengan pekerjaan saya, sama intinya. Jadi bisa dikata saya dengan anak-anak FA saya yang yang sekitar 10-an itu, kebanyakan saya itu tahu rumahnya di mana, terus begitu dia tinggalnya sama siapa, kerjanya di mana, pokoknya intinya tuh saya tahu gitu. Nah, kadang juga mereka tuh kadang ada yang PM juga, WhatsApp pribadi, cerita, berkeluh kesah ya toh, ngalor ngidul ya nggak apa-apa gitu. Nah, memang kadang ada juga yang kadang itu pagi-pagi sudah telepon gitu. Saya bilang nanti dulu ya gitu. Nah, memang kenapa kok saya mau direpoti? Saya cuma mikirnya gini, semua orang itu pasti mengalami masalah. Ya. Nah, saya kan di sini kan terbeban ya. Jadi mempunyai suatu kewajiban. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya diizinkan menjadi seorang gembala, itu seharusnya saya itu harus lebih kuat dibanding anak-anak saya. Nah, saya tuh kenapa kok mau repot-repot sampai tahu satu persatu gitu ya, terus begitu masalah mereka apa? Karena saya cuma mikirnya gini gitu, ini adalah anak-anak yang harus aku jangkau, yang harus aku layani gitu. Jadi sampai seberapapun itu kurang lebih saya tahu lah, seperti kayak di luar-luar. Tapi kalau ada yang intern ya saya nggak bakal tanya gitu. Yang menjengkelkan pun juga banyak. Tapi dari sana saya belajar ya gitu. Jadi intinya kalau di FA itu pelayanannya menurut saya lebih enak sih. Jadi kadang saya juga ada keakraban sendiri gitu. Misalkan ayo kayak nanti kita rencana ada bakar-bakaran juga gitu. Ya. Rumah bakar. Tak boleh. Nggak boleh. Itu siapa yang mau ikut tuh bakar-bakaran tadi tuh ditawarin tuh. Ya, yang belum punya FA juga. Iya. Siap untuk menerima. Siap untuk menampung. Saya aku pengen tanya dikit deh. Pernah nggak dirimu punya pergumulan, mungkin doamu yang udah sekian tahun belum terjawab, dan bagaimana hidupmu dengan Tuhan akan hal itu? Banyak sih yang belum dijawab Tuhan. Ternyata banyak ya. Banyak. Udah banyak loh tadi jawaban, tapi masih ada aja. Namanya manusia itu pasti mempunyai banyak keinginan. Oke. Tapi setelah saya tahu, setelah saya belajar ya sejak tahun 2010 itu saya tahu gitu loh. Jadi Tuhan itu mengabulkan apa yang saya butuhkan, bukan saya inginkan gitu. Nah, kadang misalkan ada satu doa yang belum dijawab gitu ya. Kalau dulu saya masih belum paham tentang Tuhan itu seperti gimana, aku biasanya mutung. Jadi memang dulu saya tuh kalau belum ngerti itu Tuhan tidak dijawab, ya wes lah gitu, wes gak ke gereja lah besok gitu. Tapi setelah saya aktif di FA ya 2010 lewat proses, saya tahu tidak apa-apa. Jadi saya ini belum dijawab, berarti Tuhan itu masih melihat, menguji saya. Iman saya tuh sampai seberapa sih? Contoh misalnya, kamu nih minta sesuatu, aku nggak ngasih, itu setia mbak aku nggak? Gitu. Apa malah saya tuh malah kabur, malah menghilang. Nah, jadi di saat ada juga yang sampai sekarang ini belum dijawab, nggak apa-apa. Saya tahu yang terbaik itu pasti Tuhan berikan buat aku. Cuma nunggu waktu yang tepat gitu. Wow, amin, tepuk tangan dong. Karena nggak mudah saudaraku, saat kita menanti jawaban doa itu butuh kesetiaan, betul tadi. Artinya harus tetap percaya ada waktunya Tuhan akan berikan, walaupun sampai akhirnya pun tetap kesetiaan itu harus kita menjadi prioritas. Nah, jadi kan sebagai gembala FA, kita boleh dong tanya ke anak FA-nya. Menurut mereka, CCR ini sebagai gembala dan itu seperti apa? Boleh aja ya? Boleh. Ayo, siapa nih Kak? Saya panggil 2 orang. Oh, 2 orang, oke. Yang pertama yang tadi dicari-cari itu loh. Oh, yang mana tuh? Kur. Oh. Kur.
Kuku, Kuku Amos. Sama berdua sama Kak Desi. Mana Kak Desi? Oh ya, oke silakan. Testimoni nih ya. Dari tadi dipanggil-panggil terus ya. Ya. Silakan Lur. Ini Sheryl ini gimana sih menurutmu? Ya masuk rekaman. Ya, harus masuk dong kan. Enggak usah. Jadi aja enggak apa-apa ya. Iya, shalom sebelumnya. Shalom. Jadi Ya. sebukan. Jadi pertama saya kenal C. Sheryl itu sebelum C. Sheryl jadi gembala di FA Hermon. Tapi ya udah kelihatan sih, mungkin kayak Ika tadi nyebutnya ya mukanya udah teduh gitu. Waduh. Tapi saya nganggapnya itu C. Sheryl ini orangnya ngayomi. Duduk boleh kalau duduk Gua boleh. nggak panjang. C. Sheryl itu orangnya ngayomi dan apa ya kalau ya bahasa singkatnya, bahasa simpelnya versi Kurni ya keibuan banget gitu sama anak-anak FA-nya gitu. Mami Shirley. Ya. Terus juga mungkin kalau mau dikaitkan dengan kesibukannya C. Sheryl sama dengan pelayanannya di bawah FA Asher itu mungkin C. Sheryl ini sempat beberapa kali gitu ya. Kur minta tolong dong bikinin room FA dulu, ntar aku kalau sempat nyusul ada meeting dulu lah, ada apa gitu. Aku bilang oke gitu. Dulu awalnya sempat mikir gini, tak buka sekarang ya C. Sheryl. Gak apa-apa. Jadi sempat Curhat. mikir gini, loh katanya kan harus mengutamakan Tuhan tuh, waktunya FA kok malah mau meeting dulu. Tapi ya ternyata satu hal yang saya tangkap dari situ, C. Sheryl itu bukan nggak mengutamakan Tuhan dengan adanya meeting apa, tapi C. Sheryl tetap punya hati untuk FA, punya mengutamakan Tuhan. Cuma memang mungkin karena waktunya yang harus bentrok itu ya. Tapi yang saya bisa lihat di situ, C. Sheryl itu bukan mundur dari pelayanan, bukan mundur dari posisi gembala FA gitu loh. Jadi tetap setia di situ. Mungkin memang karena sepintar-pintarnya orang memanage waktu, tetap harus ada kondisi yang bentrok gitu. Dan ajaibnya saat C. Sheryl bilang, Kur tolong dong bikinin room dulu begini. Saat room sudah jadi, anggota FA belum kumpul semua, C. Sheryl sudah hadir. Saya sampai mikir dulu, kok udah datang gitu. Jadi ya kayak gitu, mungkin kalau bisa dibilang sibuk, ya sibuk banget C. Sheryl pastinya. Dan satu lagi di situ C. Sheryl bukan nggak mengutamakan Tuhan ya karena sibuknya, tapi C. Sheryl tetap ada di situ, nggak mundur dari pelayanan. Itu yang saya salut di tengah kesibukannya yang pasti luar biasa. Saya juga sempat ngerasain kerja kayak C. Sheryl juga, bisa tetap setia itu di kok cuma satu ya, di Asher, di Pro Asher, Betani Nginden, Gembala FA ya. Itu apalagi yang Gembala FA kan pasti urusan sama anak-anak FA-nya itu ya ngeri-ngeri sedap, happy menjengkelkan ya, pasti kayak gitulah ya. Jadi ya mungkin thank you buat C. Sheryl yang tetap setia jadi Gembala FA di FA Hermon. Makasih. Ya, thank you luar biasa testimoninya. Luar profesional. Ntar lagi gantian jadi narasumber kayaknya. Oke. Ya, silakan. Oke, Kak Desi. Kalau tadi kan sudah panjang lebar gitu dari gue. Kalau saya bisa tanya, 3 kata yang menggambarkan C. Sheryl itu seperti apa? Setia, baik, dan perhatian. Wow, tepuk tangan dong. Atau mungkin ada yang mau disampaikan ke C. Sheryl? Unek-uneknya mungkin. Mumpung ya tambah sabar, soalnya anak-anaknya itu kan macam-macam karakternya ya. Tapi C. Sheryl orangnya menurut saya sabar banget sih. Ada yang ngomong berarti ya buat C. Sheryl tambah semakin hebat lagi di pelayanan dan tetap setia. Amin. Oke, terima Amin, kasih. luar biasa. Terima kasih. Nah, yang belum punya FA mungkin yang mencari gembala yang baik, perhatian dan sabar, Siap untuk menampung. siap untuk menampung. Gak apa-apa. Jadi kalau banyak yang aneh-aneh, saya tambah happy berarti ya. Wow. Berarti level up berarti ya. Udah, Canda ya. tadi udah banyak tuh masalahnya, pengalaman ininya udah banyak kan. Iya. Ditolak aja nggak apa-apa kok, apalagi yang Jadi, gini kan. pokoknya yang cari gembala yang sangat sabar. Ya. Bisa. Belum lihat kalau saya marah. Oh, Ya, itu ternyata bisa juga deh. Marahnya orang sabar tuh kan ya serem loh. Oh gitu ya. Bener. Ya. Luar Oke, biasa. apalagi kan. Jadi Teman-teman terberkati dengan sharingnya C. Sheryl hari ini. ya tepuk tangan dong ya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Tadi udah banyak hal lah
kita melihat bagaimana perjalanan karirnya, pelayanannya, kesetiaannya, komitmennya ternyata tidak pernah pudar hingga sampai saat ini. Wow, kita cukup bersyukur punya sahabat, kawan, dan menjadi berkat buat kita semua malam ini ya. Oke teman-teman, ada lagi mungkin ada ditanya lagi Kak? Atau udah ini semua? Sudah. Oke, kesimpulannya bahwa mungkin bisa dirangkum. Kalau tadi saya melihat ada beberapa, mungkin Shirley bisa nambahin kesetiaannya tadi, bagaimana komitmennya, prioritasnya, callingnya itu bagaimana Tuhan menjadi yang utama bukan manusia, sehingga itu menjadi kekuatan yang hebat untuk tetap melayani Tuhan dalam profesional pekerjaannya maupun di gereja, sehingga tidak pernah menyerah lah ya, hingga sampai saat ini. Kalau boleh tahu sedikit aja, itu menjadi harapan sampai kapan sih? Maksudnya harapan apa? Iya, harapan kesetiaannya, itunya, komitmennya. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil. Sampai selama-lamanya loh ya. Karena saya cuma pegang satu, ya seperti orang pelari ya. Kadang-kadang gini, mohon maaf saya potong. Kadang-kadang orang itu lah udah diberkati, udah lebih-lebih, kadang-kadang bisa pudar. Bener nggak? Pernah Betul. ada orang juga merasakan itu, tapi sampai selama-lamanya tetap setia kepada Tuhan. Wow, tepuk tangan lagi lah, biar semakin ini lagi. Oke. Mungkin bisa kayak disimpulkan kok, sebagai seorang profesional kita harus whole heart, benar ya bahasa Inggrisnya, whole heart sepenuh hatinya itu tadi. di pelayanan, di pekerjaan. Jadi dan dengan integrasi bahwa pekerjaan itu juga ladang pelayanan, benar aja ya. Jadi Iya. nggak cuman dalam pelayanan toh kita itu harus mengutamakan Tuhan, tapi di pekerjaan itu juga kita harus tetap mengutamakan Tuhan gitu kan ya. Dan juga sama pentingnya jika sama-sama diperbuat untuk melayani Tuhan, kita harus punya komitmen, ketulusan, kesetiaan, tanggung jawab, dan self motivation gitu kan. Nah, mungkin bisa sedikit aja self motivationnya Cece itu apa maksudnya? Buat closingnya kita hari ini. Yang bisa motivasi yang membuat Cece tetap mau setia, dia kan setia sampai selamanya. Kesimpulan gitu kan Ya, maksudnya. nggak apa-apa lah. Ya boleh kesimpulan. Karena panjang-panjangnya saya bingung. Dari tadi itu saya mikir apa ya yang mau ditanyain. Jadi Nggak apa-apa. sebenarnya gini, kalau menurut saya ya kalau self motivation tuh kalau saya ngulangi lagi panjang lagi, nggak pulang-pulang. Ya jadi kesimpulan aja ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan, entah itu di bidang pekerjaan apapun juga ataupun di pelayanan apapun, ya kita kerjakan tuh segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melihat, kadang kan kalau saya lihat banyak teman-teman saya ya itu kalau kadang nggak direken sama temennya sedikit sudah, wes aku nggak mau di sini, kayak aku nggak mau diterima gitu loh. Nah masalahnya kalau ngikuti gitu terus, keluar masuk, kapan bertumbuhnya? Nah jadi sekali lagi saya ingatkan, dimanapun kita ditempatkan, ya kita harus melayani Tuhan itu harus segenap hati. Jadi kita melayani itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lalu yang kedua, ini yang penting, kita harus memiliki hati yang mau melayani. Karena tanpa hati yang mau melayani, susah sekali untuk mau menghadapi cobaan-cobaan yang kedepannya itu. Oke, ya itu tadi sepintas kesimpulan, dan kita sudah banyak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja buat kehidupan Shirley, dan itu menjadi berkat buat kita. Terima kasih banyak Shirley Harijanto, kiranya Tuhan terus memberkati hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan terus menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua.